Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teman-teman dengar ya? Iya. Oke. Ini mungkin ada beberapa teman-teman sesuai dengan jawaban kemarin di Google Form. Ada yang sudah belajar bahasa Arab, ada yang belum ya. Kita akan insya Allah ke depan akan belajar bahasa Arab dengan menggunakan buku judulnya Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, karangan Dr. Sy Abdul Rahim. Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab li Ghairin Natiqina Biha, bagi orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Karangan Dr. Abdul Rahim. Dr. Abdul Rahim ini adalah seorang guru besar bahasa Arab di Madinah Al-Munawwarah. Ya, guru besar bahasa Arab di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang beliau alhamdulillah masih hidup ya. Beliau masih hidup. Umurnya sekitar 90-an ya. Sekitar 90-an sudah sangat senior ya. Dia ini saya menemukan buku ini, saya pertama kali kagum dengan buku ini karena di buku ini saya dulu belajar bahasa Arab itu tradisional ya, sangat tradisional. Sampai saya itu dulu pernah belajar bahasa Arab untuk satu tema tertentu. Saya butuh waktu 3-5 tahun untuk paham tentang tema itu. Nah, di buku ini 5 pertemuan insya Allah sudah paham, sudah mulai paham. Bayangkan saya belajar 5 tahun, 3-5 tahun untuk paham tentang tema itu. Nah, di buku ini menjadi awal yang dipelajari dan insya Allah 5 pertemuan sudah bisa paham ya. Lagi kalau lulusan 78 insya Allah paham. Insya Allah kalau 78 nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya insya Allah. Nggak ada masalah di intelijensia insya Allah kalau 78. Nah, buku ini khasnya adalah sifatnya kalau boleh dibilang buku ini sifatnya sekuensial. Maksudnya gini, kita mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang pernah belajar akuntansi ya. Akuntansi kan garis besarnya itu dari mulai jurnal sampai kertas kerja, sampai laporan keuangan gitu kan ya. Nah, dari mulai orang itu nggak mungkin dia bisa bikin laporan keuangan kalau dia nggak bisa jurnal. Ya, jadi orang itu nggak mungkin bisa bikin laporan keuangan, laporan perubahan modal, kalau dia nggak bisa bikin jurnal. Nanti dia jurnal, dia bikin adjustment, seperti itulah. Ya. Nah, buku ini modelnya seperti itu. Jadi, pelajaran kedua itu prerequisite-nya adalah pelajaran pertama. Selalu kayak gitu. Pelajaran ketiga, prerequisite-nya adalah pelajaran kedua dan pertama. Gitu. Makanya, saya sampai menekankan komitmen di situ ya, di situ. Karena apa? Karena kalau nggak komitmen itu pasti di pelajaran kedua ketiga dia udah nggak bisa nyusul, sekalipun nanti ada rekamannya ya. Ya itu. Karena saya udah beberapa kali ngajar ini ya. Ini kitab ini sangat cepat sekali. 2 atau 3 kali nggak hadir dia langsung blank di pertemuan keempat ya. Jadi kalau ada pertemuan 2 atau 3 atau pertemuan ketiga, keduanya dia nggak masuk atau dia nggak perhatikan rekamannya, dia akan langsung blank. Dan 1-2 kali blank dia akan langsung nyerah biasanya gitu ya. Jadi teman-teman ini kan ada sekitar 40 sekian ya. Tapi paling sisanya tinggal 10 gitu. Ya, itu biasa kayak gitu. Karena gini, nanti kalau kita semangat insya Allah. Nanti kalau kita dan setiap 5 pelajaran, setiap ada 5 pelajaran kita akan ujian Bu ya. Nah, yang menentukan lanjut atau enggaknya adalah ujiannya. Ya. Kalau ujiannya nilainya nggak sampai 75, saya akan keluarkan dari grup. Kenapa? Karena ketika nanti dia pelajaran ke-6, sementara pelajaran 1-5 dia nggak kuasain, itu udah pasti blank terus dia. Udah pasti blank terus. Dan itu percuma aja gitu. Dan itu percuma aja. Itu udah sering banget kayak gitu terus. Makanya teman-teman itu usahakan nilainya cukup 75. Jadi keluar dulu saya pernah ngajar itu keluar atau enggaknya itu ya dari kehadiran ya atau dari ngerjain PR. Sekarang dengan adanya Zoom ini nggak perlu ada PR. Nggak perlu ada PR yang saya juga nggak sanggup meriksanya dulu.
Saya pernah punya teman-teman anak 78 ada berapa, ada sekitar hampir 100 atau berapa ya. Mumpung saya mereksa, satu kali mereksa bisa 4 jam. Nggak kuat saya. Nah kalau ada Zoom ini nggak usah pakai PR. Kalau pakai Zoom ini nggak, pakai Zoom Maaf ini ya Ustaz. kalau pakai Zoom ini nggak usah ada PR. Ya. Insya Allah ya nggak perlu ada PR ya. Insya Allah nggak perlu ada PR. Kayak gitu aja ya. Mungkin insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian paham ya. Jadi kenapa itu saya butuh bapak-bapak, ibu-ibu ngisi Google Form karena seperti itu. Saya mau tahu bahwa yang ikut itu adalah yang komitmen saja, ya, komitmen saja, gitu, insya Allah. Dan tujuan daripada belajar bahasa Arab ini adalah lebih ke nantinya memahami literatur keislaman, bukan lebih tertuju ke conversation ya. Karena saya juga bukan native, saya juga nggak apa namanya. Kalau kita ke Arab itu ya ngomongnya sebenarnya ngomong bahasa pasar sebenarnya. Beda ya. Bahasa Arab itu mirip kayak bahasa Indonesia dalam segi penggunaan. Maksudnya gini, antara bahasa baku dengan bahasa nggak baku tuh jauh banget ya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan sama gitu ya. Atau nggak terlalu beda. Tapi kalau bahasa Arab sangat berbeda ya. Dia seperti antara bahasa baku dan tidak baku, seperti dua bahasa yang berbeda. Jadi kita belajar bahasa bakunya untuk apa? Untuk memahami literatur keislaman. Ini Bapak Ibu yang untuk defaultnya di mute aja ya. Kita mulai pelajaran pertama ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan boleh? Tentang peraturan yang saya buat untuk durus ini ya. Pokoknya nanti setiap 5 kali. Ustaz, ini jadi fix tiap Sabtu jam 10 sampai 12 ya? Ya, 10 sampai jam 12. Saya nggak mau 10 sampai jam 1 jam setengah aja. 12. Saya nggak mau wajib. Saya sangat meminta komitmen bapak-bapak sekalian. Cuma memang saya nggak bisa mewajibkan hadir. Tapi saya mewajibkan kalau ujian di atas 75. Enggak itu setelah kalau di bawah 75 keluar. Minimal 75 berarti ya? Minimal 75 insya Allah. Setiap ujian saya akan buat pemantapannya, dari pemantapannya cukup sih. Insya Allah. Multiple choice kan Ustaz? Hah? Ujiannya multiple choice. Saya usahakan multiple choice. Prosa. Multiple choice ya. Seperti itu aja. Mohon. Nanti boleh share rekaman ya, biar bisa belajar. Iya, siap. Ulang-ulang terus. Ini sih siap. Nah, teman-teman juga bisa saling merekam sih. Tapi saya insya Allah ngerekam ini. Saya udah ngerekam. Oke ya, insya Allah kita mulai ya, Kak. Ya. Iya, Mas Ustaz. Bagi yang kira-kira rumahnya sunyi atau ruangan sunyi boleh di unmute ya. Tapi kalau kira-kira berisik atau apa di mute aja defaultnya. Biar satu suara aja gitu ya. Tapi kalau yang kira-kira sunyi gitu nggak apa-apa, nggak di mute. Itu ya. Ini Durusul Lughah Arabiyah, pengarangnya Dr. Abdul Rahim. Beliau orang India ya. Beliau orang India dan sekarang sudah puluhan tahun bermukim di Madinah, Saudi Arabia. Beliau adalah guru besar Jamiah Islamiyah Madinah di jurusan di bagian bahasa ya. Beliau ini hebat dalam membuat ringkasan pelajaran bahasa. Buku ini adalah salah satu buktinya dan menurut saya pribadi, saya beberapa kali belajar buku bahasa Arab yang didesain buat orang non-Arab. Insya Allah ini adalah yang terbaik. Dan buku ini juga dipelajari di Eropa dan Amerika ya. Kalau di YouTube tuh ada, atau yang di tempat yang tadi saya kasih di WA ya, WhatsApp itu ada rekaman video kalau nggak salah berapa gigabyte, 120 gigabyte kalau nggak salah. Itu buku 1 sampai buku 3 kalau nggak salah. Itu tapi dijelaskan oleh orang Kanada oleh orang kelahiran India berkebangsaan Kanada. Dia orang India, dia lahiran India tapi dia di Kanada gitu. Dia
dia menjelaskannya pakai bahasa Inggris. Dan memang buku ini cocok lah kalau yang punya kemampuan lebih di bahasa Inggris, dia akan lebih mudah ya. Bahasa Arab itu dia akan lebih mudah memahami kalau orang yang punya penguasaan dalam bahasa Inggris. Karena secara letterluck bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Misalnya ya, seperti misalnya good morning itu kan good artinya baik, morning itu pagi. Dalam bahasa Arab itu sobahul khair, sobah artinya pagi, khair itu baik artinya. Sobahul khair, good morning, sobahul khair. Bahasa Indonesia kan selamat pagi, selamat apa selamat? Pagi kok selamat? Nggak nyambung dalam bahasa Arab. Menurut saya bahasa itu semakin dekat, letterlucknya semakin dekat itu. Seperti dalam bahasa Arab ada dalam bahasa Inggris ada as. As itu kan maknanya bisa nanya, bisa minta. As itu bisa nanya, bisa minta. Dalam bahasa Arab juga ada sa'ala. Sa'ala itu maknanya nanya atau minta. Gitu. Sa'ala itu nanya atau minta. Sama kayak as bahasa Inggris. Sa'ala, nanya atau minta. Dalam bahasa Arab minta, dalam bahasa Indonesia minta, nanya, beda. Dalam bahasa Arab juga ada gender, dalam bahasa Inggris juga ada gender ya. Oke, itu aja. Ini ya, ini pengenalan Dr. Abdul Rahim, nanti bisa dibaca sejarahnya beliau. Sekarang masih hidup. Buku ini 1418 tuh dibikinnya. 1418. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama. Langsung belajar ya Bu ya. Ya Pak ya. Oke. Baca bareng-bareng ya, nggak apa-apa, dilepas mute-nya. Ad-darsul awwalu. Darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Oke. Dalam bahasa kita tahu ya, dalam bahasa ada maharatus sima, ada kemahiran mendengar, maharatul qiraah, kemahiran membaca ya, sama kemahiran menulis ya. Dengan Zoom ini kita bisa melatih kemahiran membaca juga ya, sama kemahiran untuk melafazkan satu huruf ya. Haza. 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 Oke, haza ya. Haza itu artinya ini ya. Kita ini sedang belajar isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu adalah menunjukkan sesuatu itu menunjukkan definite, sudah tertentu, sudah definite. Kalau kita misalnya mengatakan haza dalam bahasa Arab, kita mengatakan haza ini berarti yang mendengar dan yang berbicara mengetahui apa yang ditunjuk. Itu namanya definite. Jadi yang mendengar sama yang mengucapkan mengetahui apa yang ditunjuk. Ya, ini namanya definite, sudah definite. Ini adalah atau dalam bahasa Arabnya namanya isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat yang pertama adalah isim isyarah. Ingat ya, isim ma'rifat yang pertama adalah isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Ya, kita belajar isim isyarah. Isim ma'rifat, isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah definite. Sesuatu yang sudah definite. Ketika kita menyebutkannya, si pendengar dan si pembicara tahu apa yang ditunjuk, apa yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dengan definite. Ma'rifat. Isim ma'rifat ya. Kita belajar isim ma'rifat yang pertama, yaitu hada. Hada adalah ismul isyarah lil qarib. Ismul isyarah lil qarib. Ini bapak-bapak, teman-teman, saya mohon maaf ya.
Saya udah beli XP pen ya, pen gitu kayak pen tablet, cuman ketinggalan di kantor. Mungkin insya Allah minggu depan saya pakai ya. Ya nanti saya sebutkan aja. Ya, ismul isyarah lil qarib. Ismul isyarah, jadi hada itu adalah ismul isyarah lil qarib. Isim isyarat atau kata tunjuk. Isim isyarat itu kata tunjuk yang menunjukkan dekat ya. 16 di atas kita 8 sebentar dia. Ismul Isyarat lil qarib. Ya, lil qarib. Oke, kita mulai pertama ya. Ikuti iqra'u jami'an ba'di. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Baitun. Ini rumah. Ini Rumah. Hadza masjidun. Ada masjidun. Ini masjid. Ini Masjid. Oke, Ibu Tuti, mana Ibu Tuti? Iya saya. Baca, Mas baca Ibu. Ustadz. Baca Ibu. Baca Maaf terjemahkan. ya, enggak pakai video ya. Enggak apa-apa. Hada baitun. Yang ini. Ada lagi sakit. Ustaz. Yang ini. Hada masjidun. Yang ini. Hada babun. Oke, terjemahkan. Ini pintu. Artinya, ini pintu, ini Oke. masjid, ini rumah. Enggak. Satu-satu. Hadza babun. Ini pintu gitu. Oh, hada babun. Ini pintu. Pak Nurrahman H nih, Pak Nurrahman H. Lanjutnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Salam ya, baca. Waalaikumsalam. Pak Nurrahman baca. yang sebentar ya. Ya. Ada masjidun. Enggak, yang ini. Dilihat di layar. Enggak kelihatan ininya apa nah? Kelihatan kan ininya? Kelihatan apa Iya, namanya? kelihatan. Apa namanya? Iya, kelihatan. Kursornya kelihatan kan? Kursor. Ada Di layar, Pak. kelihatan kan? Ada kitab. Kursornya kelihatan. Ada kitabun. Ya. Terjemahkan. Ini buku. Ya kitab, ini kitab. Oke. Oh ya, ini kitab. Ya. Ada kitabun. Ya, oke. Yang kedua, Mas Parisko. Ya. Oke, lanjut. Hadza qalamun. Ini pena. Oke. Ibu Ika, lanjut. Lanjut, Ibu Ika. Ya, Heeh. hadza miftahun. Oke, terjemahkan. Mifun. Terjemahkan. Hadza miftahun. Kunci. Ini. Kunci. Oke. Lanjut ya. Mas, siapa lagi nih? Ibu Lora. Hadza maktabun. Ya. Ini meja. Ini Ibu Lora nih apa Prancis ya? Nama Lora Neviana ini orang Prancis bukan? Iya. Perancis, peranakan Cianjur Selatan. Oh. Ya, oke, lanjut Mas Ibu Maya nih coba lanjut. Haza sarirun. Ini tempat tidur. Oke, lanjut Mas Iyang ya, Mas Iyang nih. Mas Sarirun nih. Iyang nih. Hadza sari. Ini, yang ini. Hadza kursiun. Ini adalah Kursi. Oke, ini adalah kursi. Ini adalah kursi ya. Oke, mahada ya. Ayo baca mahada. 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 Apa ini? Apa ini? Oke, Ibu Maya tadi udah belum ya? Udah ya? Sudah. Oke, sekarang Ibu Veranita. Baca dan terjemahkan.
Dari Yang ini. Yang ini. apa ini? Oke, jawab. Baitun. Ini rumah. Oke. Pak Reza Maulana. Pak Reza Maulana lanjut. Ahaza baitun. Ahaza baitun. Apakah ini rumah? Oke. Mas Reza udah belajar bahasa Arab nih. Ahaza Enggak, baitun. nebak-nebak. Nebak-nebak. Ya. Ahaza baitun. Ini artinya apakah ya? Ini apakah ya? Teman-teman, ibu-ibu yang bukunya sudah pegang langsung dicoret-coret aja bukunya. Iya. Oke, ada baitun, apakah ini rumah? Oke, lanjut Pak Reza. Naam. Haza baitun. Ya, terjemahkan. Ya, betul ini rumah. Ya, ini rumah. Oke, lanjut. Mas Rizky Parlindungan. Mas Rizky, Pak Rizky. Mahada. Kak Rizky Parlindungan siapa nih? Rizky. Dia di mute nih. Harus di ini dulu, harus di unmute dulu. Pak Mas Rizky Parlindungan? Nggak ada. Pak Sefri Dwi Fayuda? Pak Sefri. Ya, hadir. Oke, siap. Yang ditunjuk ya? Ya. Hada komisun. Hada komisun. Oke, terjemahkan mahada, terjemahkan. Apa ini? Ini adalah apa? Kemeja. Ini adalah kemeja. Oke. Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa buku ini, bahwa bahasa Arab itu tidak berharokat aslinya ya. Bahasa Arab itu tidak berharokat aslinya. Di pelajaran pertama ini mereka ada harokatnya, hurufnya besar-besar ya. Nanti di pelajaran selanjutnya harokatnya udah nggak ada nih. Ya, jadi kalau dia sudah disebutkan di sini, lama-lama nanti komisun nggak ada harokatnya. Jadi harus benar-benar ya. Bab yang kita lewati, vocabnya atau mufrodatnya harus sudah hafal. Tapi insya Allah tidak terlalu menekankan mufrodat di sini ya. Yang penting grammarnya. Jadi nanti tolong dipahami, tolong dihafalkan. Apa yang telah kita baca di sini nanti udah nggak ada harokatnya, sudah tahu sekarang udah nggak ada harokatnya. Mbak Rafiqah nih, Mbak Rafiqah. Ada Mbak Rafiqah? Yang ini. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Ada. Ayo. Ya, Ahada sarir, la hadza kursi. Apakah ini tempat tidur? Bukan. Tidak, ini kursi. Oke. Ini kursi. Kita belajarnya jangan pakai wakof ya, jangan pakai wakof dulu. Semua harokat dibaca dulu ya. Semua harokat dibaca dulu. Ayo, ulang Mbak Rafiqah. Ulang. Oh ya, baik. Ahadza sarirun, la hadza kursiyun. Ya. Terjemahkan. Apakah ini tempat tidur? Tidak, ini kursi. Oke, tidak, ini kursi. Oke. Lanjut Pak Rashid Bramantia. Pak Rashid Bramantia ada? Bu Busri Indah Lestari. Ini. Ya, hadir. Ya, oke, Mbak Ibu Sri, baca Bu Sri. Ahada miftahun. La hada qalamun. Ya. Apa ini? Miftahun itu apa ya? Miftahun kunci. Kunci. Ya, kunci ya. Kunci apa? Kunci. Bukan. Ini adalah pena. Oke. Lanjut ya. Pak Ahmad Farhan. Ya. Ma hadza najmun. Apakah ini bintang? Oke, kita latihan ya. Nanti ada pertanyaan di sini, jawab
Tanya sendiri, jawab sendiri. Mas Indra Rossano. Mas Indra Rossano. Pak Indra Rossano. Ayo dibaca dan diterjemahkan. Ya, dibaca dan dijawab langsung. Ma haza. Apa tadi baru disebut? Miftahun. Ya, terjemahkan. Terjemahkan. Apakah ini kunci? Oke. Mas Ahmad Ridwan Firly. Mas Ahmad Ridwan Firly. Bapak-bapak, ibu-ibu langsung ditulis di sini ya. Ditulis, dicoret langsung. Hada miftahun. Langsung ditulis ya. Di bukunya. Mas Ridwan ada, Mas Ridwan? Ada. Oke, lanjut. Ma hadza kitabun. Apakah ini adalah buku? Ini adalah buku. Oke. Ini Pak Rizky Fajar, Ketua OSIS ya? Pak Rizky Fajar. Ya. Ini Ketua OSIS ya? Ya. Ketua OSIS ya? Ya, dulu. Sekarang udah nggak lagi. Masih gemuk gak? Sayangnya masih. Ya Allah. Udah kangen nih kita. Ayo Pak. Nggak bisa pilih yang bawah aja ya. Mahadza. Ya, ini apa nih? Mahadza. Apa nih? Lupa kalau di atas ada, di atas. Pasti ada dia. Ini nih. Iya. Kolamun. Nah. Oke. Kolam. Ya. Mahadza. Hadza kolam. Hadza kolam. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa selain yang baca bisa di-mute ya. Apakah ini adalah pena? Oke. Ada lagi? Oke, sekarang Mas Dika nih, Mas Dika Isnain ini. Dokter Dika. Ada Dokter Dika? Ada ya. Mas Adi Ikhwan. Assalamualaikum. Oke, ya ini Mas Adi Ikhwan. Dika dulu apa Ani dulu nih? Mas Dika lagi periksa pasien kali ya. Ayo, Mas Adi. Ma hadza. Ya. Hadza babun. Ya. Terjemahkan. Oh iya. Terjemahkan. Apakah ini pintu? Oke, Mbak Bu Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah sekarang ini ya. Oh iya, Ustazah. Oke. Ya. Ada di atas. Apa ya? Apa? Di atas ada di atas. Rumah apa buat baitun? Nah, baitun. Ini ada rumah nih kan? Ya. Oh iya. Oke. Next. Mas Dr. Fadil Uro, DR Fadil Uro. Ma hadza kursiyun. Hada, hanya agak panjang. Hada. Ma hadza kursiyun. Kursiyun, ada tasydid di atas ya. Hada kursiyun. Hadza kursiyun. Oke, terjemahkan. Apakah ini adalah kursi? Oke. Tamrin artinya latihan ya. Latihan kedua. Oke, Mas Faruk. Bang Faruk. Baca. Siap, Bang Ustadz. Oke. Baca, terjemahkan. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Oke. Jawabannya? La. Jawabannya seperti ini. La. Hadza
masjidun. Terjemahkan. Bukan, ini masjid. Oke. Sekarang Ibu Mia, sorry. Ibu Mia, oke. Mia. Ibu Mia nggak ada? Oke, balik ke atas. Ada ya, oke. Baca. Belajar tahun ini. Ahada. Duduk belajar. Hadza miftahun. La, hadza qalamun. Hada qalamun. Hadza qalamun. Ya, terjemahkan. Apakah itu kunci? La. Hada ismul isyarah lil qarib. Kama qultu lakum jami'an hada lil qarib. Hada lil qarib. Dekat. Hada ismul isyarah lil qarib. Hada adalah ismul isyarah lil qarib. Qarib dekat. Ini. Ya, enak. Apakah ini kunci? Bukan, ini pena. Oke. Oke, Ibu Ika. Ya. Oke. Sekarang yang ini. Hadza qamisun. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. Iya, kemeja. Ya. Iya apa? Naam. Oh, naam. Ya, naam. Naam. Hada. Naam. Naam. Hada qamisun. Nah, benar. Ya. Ya, terjemahkan. Apakah ini kemeja? Iya, ini kemeja. Masya Allah, mumtaz. Oke.